Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang desain kapal selam otonomus kami yang bernama Laudan Sena. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fahri Musa sebagai Ketua Tim Penyeberangan TTS dan rekan-rekan saya yaitu ada Iksan Surya Dharma, Fauzan Alvito, Bagas Abiu, dan Firman Riyadi. Nah, kali ini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembuatan desain kapal selam otonomus kami. Ada 3 poin penting, yaitu yang pertama, seperti yang kita ketahui, negara Indonesia ini terdiri dari 70% daerah perairan yang pastinya sangat banyak kekayaan alam yang melimpah di sana. Kemudian yang poin kedua, dengan luasnya dan banyaknya sumber daya alam di perairan ini, maka tidak menutup kemungkinan pasti adanya ancaman dari luar terhadap kedaulatan Indonesia khususnya di daerah perairan. Nah, dari kedua poin tersebut, maka dibutuhkan sebuah teknologi yang canggih untuk menjelajah dan menjaga perairan Indonesia. Nah, dari sinilah kami menghadirkan sebuah inovasi, yaitu kapal selam yang dapat beroperasi secara otonomus dan mempunyai persenjataan yang canggih. Dan bisa dilihat di sini ukuran keluar kapal kami ini yaitu 60,6 kali 11 kali 11,3 kali 7 meter, dan ukuran ini cukup umum jika dibandingkan dengan kapal selam lainnya. Nah, ini untuk yang bagian luar kapal. Bentuk hull dan Sena ini mengambil inspirasi dari penelitian efektivitas bentuk hull dengan menggunakan persamaan, yaitu hull envelope equation dengan menggunakan koefisien yang disarankan. Nah, ini adalah bagian belakang kapal selam kami. Sedangkan untuk sirip belakang kami menggunakan konfigurasi Type X dengan pergerakan keempat siripnya dalam bermanuver. Tipe sirip ini memiliki efektivitas yang lebih tinggi sehingga luasan sirip dapat dikurangi hingga 25%. Dan bentuk sirip ini memiliki kekurangan, yaitu kontrol yang sulit, namun sistem otonomus kami yang kami kembangkan itu dapat mengatasi kekurangan tersebut. Dan ini adalah tapak dari sampingnya. Untuk menambah efisiensi lebih baik lagi, Laudan Sena menggunakan sail dengan bentuk yang paling efektif, yaitu soft leading edge. Bentuk ini dapat mengurangi hingga 67% hambatan yang dibandingkan dengan bentuk true hard foil. General arrangement atau bagian utama kapal selam Laudan Sena terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Di bagian depan kapal selam Laudan Sena terdapat sistem persenjataan utama, yaitu torpedo dan juga UV yang digunakan untuk mengintai lawan dari bawah air. Kemudian di bagian tengah terdapat ruang akomodasi dan juga ruang kontrol. Di ruang akomodasi yang bisa kita lihat di gambar sini, terdapat ruang-ruang seperti kamar tidur, dapur, dan lain-lainnya. Di ruang akomodasi ini kami sangat mengutamakan ergonomisme dan juga kenyamanan bagi para kru dan juga. Kemudian di ruang kontrol terdapat 4 bagian utama, yaitu engine control, navigation control, weapon control, dan juga communication and mission. Di ruang kontrol ini terdapat layar utama, di mana di layar utama ini terdapat seluruh informasi mengenai kapal selam Laudan Sena yang bisa dilihat langsung oleh para kapten dan para kru. Kemudian di bagian tengah terdapat meja serbaguna yang bisa digunakan untuk merancang strategi. Kemudian di ruang kontrol ini kami menggunakan prinsip captain oriented, di mana kapten bisa melihat seluruh progres atau pekerjaan yang terjadi di ruang kontrol ini. Kemudian di bagian belakang terdapat 2 ruangan utama, yaitu ruang mesin dan juga ruang AIP. Di bagian belakang ini kami mengintegrasikan 2 sistem ketenaga listrikan, sistem AIP dan juga sistem generator diesel supaya bekerja lebih efisien. Secara keseluruhan kapal selam Laudan Sena bekerja secara otonomus, akan tetapi kami tetap memberi akses manusia di bagian depan dan juga di bagian belakang supaya para kapten dan para kru yang ada di bagian tengah bisa melakukan perawatan secara berkala di bagian depan maupun di bagian belakang kapal selam Laudan Sena. Tentang kapal selam tersebut, maneuverability kapal selam Laudan Sena memiliki maneuverability yang sangat baik yang bisa kita lihat dari grafik-grafik berikut. Untuk menunjang kebutuhan operasi kapal selam, kami mendesain konstruksi dari kapal selam ini memiliki kekuatan yang memadai. Proses perhitungan kami mengikuti standar formula dari salah satu badan klasifikasi yang berpengalaman, yaitu di NVGL. Berikut merupakan model dari konstruksi kapal selam Laudan Sena. Kami menggunakan tipe double hull yang dapat meminimalisir kerusakan pada bagian dalam kapal. Konstruksi ini juga dapat meminimalisir gelombang akustik dari dalam kapal selam karena di antara outer hull dan inner hull akan dilapisi semacam karet khusus. Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, kami menggunakan plat setebal 151,5 mm untuk bagian outer hull atau lambung bagian luar kapal dengan diameter 7,07 meter. Adapun untuk pressure hull atau lambung bagian dalam kapal, di mana tempat ruangan itu berada, kami desain dengan diameter 6 meter dengan ketebalan plat yang digunakan yaitu 151 mm. Dengan begitu, jarak antara outer hull dan inner hull itu sebesar 383,5 mm dengan tumbuhan cantilever menggunakan profil WT dibantu oleh girder sebagai penahan. Ketebalan cantilever dan girder telah disesuaikan dengan perhitungan yang kami lakukan. Begitu pula dengan ukuran dan ketebalan plat serta pembujur alas. Untuk bahan fabrikasi, Laudan Sena menggunakan material baja HY80 yang kami pilih berdasarkan beberapa referensi serta pengalaman dalam dunia maritim. Stabilitas dari Laudan Sena kami uji dengan metode simulasi menggunakan software bantuan yaitu Maxus Stability. Adapun kami menggunakan 4 kondisi untuk menghitung nilai stabilitas, yaitu kondisi pada saat kapal selam di atas permukaan air dan juga pada saat kapal selam berada dalam keadaan normal, yaitu 300 meter di bawah permukaan air. Dengan masing-masing memperhitungkan keadaan muatan penuh atau pada saat kapal selam awal beroperasi dan juga pada saat muatan kritis. Kami mengelompokkan distribusi beban internal menjadi 5 bagian. Bagian pertama yaitu bagian pemesinan sebesar 62,34 ton yang terletak pada bagian belakang kapal. Setelah itu ada beban sumber daya sebesar 110,88 ton pada bagian bawah kapal. Beban tangki yang dibagi menjadi berbagai macam tangki. Beban persenjataan sebesar 39,63 ton dengan torpedo sebagai penyumbang terbesar serta beban akomodasi awak sebesar 11,7 ton. Semua perhitungan beban tersebut
dihitung pada kondisi muatan penuh. Simulasi yang kami lakukan pada software Maxus Stability menghasilkan nilai parameter stabilitas kapal yang diilustrasikan pada gambar berikut. Dapat terlihat bahwa kapal selam memiliki stabilitas yang tinggi, baik itu stabilitas saat keadaan memanjang dan stabilitas melintang. Berikut nilai-nilai tersebut, nilai-nilai titik-titik tersebut. Hal ini dibuktikan pada grafik JZ, di mana jika dilihat pada grafik tersebut, nilai minimum ketika saat kondisi Hill 30 derajat berhasil dilalui pada berbagai macam kondisi. Kami menyatakan bahwa Lodan Sena memiliki keadaan yang stabil. Kemudian untuk power management, kapal Lodan Sena menggunakan generator diesel sebagai power utamanya, yang akan menghasilkan daya sebesar 2 kali 1055 kW. Kemudian kapal Lodan Sena juga menggunakan sistem Air Independent Propulsion dengan teknologi fuel cell bertipe Proton Exchange Membrane Fuel Cell atau PEMFC yang akan mengubah hidrogen dan oksigen menjadi listrik. Kemudian jika diaplikasikan pada kapal Lodan Sena, maka sistem ini akan menghasilkan daya sebesar 480 kW. Kemudian tidak seperti kapal selam pada umumnya, kapal Lodan Sena menggunakan juga generator hidrogen yang akan menggenerate atau menghasilkan hidrogen dan juga oksigen, kemudian ditransmisikan ke sistem Air Independent Propulsion atau lebih tepatnya pada PEMFC. Kemudian dari seluruh sistem tersebut, maka dayanya akan disimpan pada baterai bertipe lithium ion dengan daya sebesar 17.629 kWh dan kemudian akan ditransmisikan ke base load kapal selam Lodan Sena, yaitu sistem propulsi, sistem hotel, dan auxiliary load. Kemudian berikut adalah diagram power secara keseluruhan dari kapal Lodan Sena, yaitu pada keadaan submerge atau di dalam air, maka sistem bekerja hanyalah sistem Air Independent Propulsion yang akan menghasilkan daya ke sistem distribusi. Kemudian pada keadaan surface atau di atas air, maka generator diesel akan bekerja dan mensuplai daya ke sistem distribusi dan juga generator hidrogen. Kemudian sistem distribusi akan mentransmisikan daya tersebut ke sistem propulsi, baterai, serta sistem load lainnya seperti hotel dan auxiliary pada keadaan submerge atau surface. Kemudian kapal Lodan Sena ini memiliki 3 base load utama, yaitu ada sistem propulsi atau propulsi. Kemudian untuk hotel load seperti sistem pendingin, sistem pemanas, dan kemudian personal use lainnya. Yang terakhir adalah auxiliary load seperti sonar, navigation, dan juga kontrol. Untuk kapal Lodan Sena membutuhkan daya minimum pada keadaan submerge adalah sebesar 181,65 kW, sedangkan pada keadaan surface atau di atas air membutuhkan daya sebesar 1615,615 kW. Kemudian untuk daya jelajah, kapal Lodan Sena ini jika hanya menggunakan generator diesel, maka hanya bisa menjelajah selama 43 hari. Dan juga jika kapal Lodan Sena ini hanya menggunakan sistem Air Independent Propulsion tanpa generator hidrogen, hanya dapat menjelajah selama 43 hari. Tapi jika kami menggunakan sistem yang telah kami rancang, yaitu menggunakan generator diesel, sistem Air Independent Propulsion yang disertai dengan generator hidrogen, maka kapal Lodan Sena dapat menjelajah selama 78,5 hari. Selanjutnya, desain persenjataan. Kapal selam ini dilengkapi dengan 4 tabung peluncur torpedo jenis F41 yang nantinya digunakan untuk menembak musuh, baik kapal selam maupun kapal permukaan. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi dengan 7 tabung peluncur misil jenis IDHS atau Interactive Defense and Attack System for Submarine yang diluncurkan dengan vertical launch system yang berguna untuk menghancurkan ancaman udara seperti helikopter maupun pesawat terbang. Untuk menambah akurasi dalam mendeteksi musuh, kapal selam kami disupport oleh UV, Unmanned Underwater Vehicle, and Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. UV merupakan robot bawah air yang tidak perlu menggunakan kendali operator yang berfungsi sebagai pengintai target bawah laut. Sedangkan UAV merupakan pesawat nirawak yang berfungsi sebagai pengintai target di atas permukaan laut. Dalam pertahanan terhadap serangan torpedo musuh, kami menggunakan anti-torpedo device jenis C303S yang akan mengecoh serangan torpedo musuh. Selanjutnya, desain autonomous. Dalam kendali autonomous pada kapal selam kami menggunakan sistem deep learning. Hal ini karena sistem tersebut dapat merepresentasikan dari data secara otomatis, seperti gambar, video, atau teks, tanpa memperkenalkan aturan kode atau pengetahuan domain manusia. Untuk navigasi kapal selam, kami memanfaatkan GPS atau Global Positioning System dan dilengkapi Attitude Heading Reference System atau AHRS dan Doppler Velocity Log atau DVL. GPS digunakan saat kapal selam masih berada di atas permukaan air. Hal ini karena GPS dapat secara akurat menentukan garis lintang dan garis bujur, sehingga bisa mendapatkan navigasi yang lebih akurat. Dan saat mulai masuk ke bawah laut, maka GPS akan dinonaktifkan. Berikutnya, HRS berguna sebagai perekam seluruh data pergerakan kapal selam, mulai dari roll axis, speed axis, and yaw axis. Sedangkan DVL berguna untuk merekam kecepatan kapal sehingga dapat membantu pemetaan serta perhitungan jarak tempuh kapal selam. Jika navigasi dan pergerakan kapal selam sudah sesuai, maka kapal selam akan mendeteksi dengan sonar pasifnya untuk memastikan keadaan sekitar sudah aman dari ancaman. Setelah itu, kapal selam akan siap untuk menjelajah. Untuk semakin menambah akurasi ketepatan target, maka diluncurkan juga UV atau UAV sebagai supporting system. Jika musuh sudah terdeteksi, maka awak yang bertanggung jawab atas persenjataan akan melakukan verifikasi ke markas, lalu akan meluncurkan misil atau torpedo. Kemudian misil atau torpedo ini akan mengejar musuh sesuai dengan
sensor, dan program yang telah tertanam. Sehingga misil atau torpedo ini akan mengenai kelompok musuh.